kali ini disusun oleh saya sendiri, Cut Izmi Zuhra, dan juga Dini Harmelina Ginting Suka. Nah, berbicara mengenai perlindungan data, jadi hukum perlindungan data pribadi berkembang sejatinya bersama dengan perkembangan teknologi itu sendiri, khususnya di teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam dunia ITE ini, dari ketiga ini, berbicara mengenai data itu adalah berbicara tentang keterangan data, berarti keterangan tentang dirinya masing-masing. Nah, dengan meningkatnya interaksi masyarakat di dunia digital, tentu kebetulan dapat akan ekosistem digital yang kondusif dan aman semakin dibutuhkan, terutama menyangkut data dan privasi. Jadi di sini kalau kita mengkaji ini tadi, nah ini sangat urgent. Kenapa? Karena dia menyangkut tentang data kita, baik data secara global maupun data secara pribadi yang menyangkut tentang kerahasiaan kondisi pribadi pasien dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan mengatur data pribadi mengenai nasabah, penyimpan dan simpanannya. Nah, jadi kalau dikaji dari sini, undang-undang khusus untuk data pribadi ini sebenarnya belum ada, tapi pemerintah membuat sebuah kebijakan bagaimana bisa memasukkan atau menyisipkan di dalam beberapa undang-undang, termasuk dalam undang-undang tentang kesehatan, tentang kerahasiaan kondisi pribadi pasien, yang itu tidak boleh disebarluaskan kepada orang-orang yang bukan termasuk dari keluarganya. Bahkan keluarganya sendiri pun yang tidak menandatangani kesepakatan itu juga tidak akan bisa disebarluaskan kepada mereka. Nah, di sini juga ada nih undang-undang tentang perbankan mengatur data pribadi. Nah, artinya pemerintah setelah membuat dan menyisipkan, biarpun belum ada undang-undang yang lebih spesifikasi tentang perlindungan data pribadi tersebut, tetapi memang ini sudah menjadi backupan dan sisipan dari undang-undang yang lain. Nah, potensi pelanggaran hak privasi atas data pribadi tidak saja ada dalam kegiatan online, tetapi juga kegiatan offline. Potensi pelanggaran privasi atas pribadi secara online misalnya terjadi dalam kegiatan pengumpulan data pribadi secara massal. Ini sering dia, kalau kita perhatikan, banyak sekali orang-orang yang membuat phishing atau email atau link yang bisa dikatakan itu adalah link yang dapat menghacker data pribadi seseorang. Itu sering kalau kita lihat di dunia digital. Nah, pemasaran langsung, direct selling, media sosial, pelaksanaan program eKTP, pelaksanaan program e-health, dan kegiatan komputasi awan, computing. Selanjutnya, potensi pelanggaran hak privasi dalam berbagai kegiatan di atas akan diuraikan satu persatu. Nah, praktik direct selling yaitu praktik yang dilakukan para penjual untuk memasarkan barang dengan cara pemasaran langsung. Dengan perkembangan cara pemasaran tersebut, maka terkembang industri bank data yang khusus mengumpulkan informasi konsumen. Sampai saat ini, tercatat lebih dari 550 perusahaan pengumpul data atau kini disebut dengan bank data, database, yang memperjualbelikan informasi konsumen. Perusahaan yang melakukan transaksi melalui internet akan mendapatkan informasi konsumen dengan membeli informasi tersebut dari jasa perusahaan pengumpul data ini. Nah, jadi banyak perusahaan-perusahaan yang menyimpan data-data para konsumen tersebut. Untuk apa? Untuk kepentingan database mereka. Nah, salah satu tujuan utama regulasi perlindungan data pribadi adalah melindungi kepentingan konsumen dan memberikan manfaat ekonomi bagi Indonesia berdasarkan kasus yang terjadi di Eropa, yaitu Maximilian Security sangat penting untuk mengurangi resiko keamanan data. Cyber security terkait talent, proses dan teknologi, kita butuh banyak ahli dalam perusahaan yang mampu
menghadapi resiko cyber security. Cyber security bagian dari program yang harus melekat bahkan di depan terkait proses infrastruktur maupun teknologi atau OS. Indonesia kekurangan talenta cyber security dibanding perkembangan digital dan kebutuhan. Terjadi antara kebutuhan cyber security dengan keadaan di Indonesia. Butuh peran pemerintah, industri, perguruan tinggi untuk mengatasi persoalan cyber security. Pentingnya program upskilling, kemampuan cyber security, talent, dan literasi publik. Nah, di sini Indonesia ini juga masih banyak kekurangan para cyber security. Nah, hari ini kita sebagai mahasiswa diharapkan untuk mampu menjadi seorang cyber security, apalagi sekarang sudah dikenal sebagai masa 5.0, masa transisi yang awalnya kita tidak menggunakan digitalisasi, namun pada hari ini, pada saat ini, era ini, kita dituntut untuk mampu dan bisa untuk menguasai dunia digital. Nah, alasan peretasan data pribadi. Yang pertama itu ya sebagai profit atau keuntungan pribadi, organisasi, perusahaan, dan lembaga tertentu. Nah, yang kedua, sebagai data analisis untuk kepentingan analisis data atau data mining, profiling, dan lain-lain. Nah, yang ketiga, low book bounty price, hacker kecewa terkait reward. Nah, ini yang sering terjadi. Nomor 4 itu ada tentang politik, persaingan antar kelompok dan kompetitor. Nah, ini juga banyak orang yang menggunakan data hanya untuk kepentingan-kepentingan politik. Selanjutnya itu sebagai penipuan atau phishing yang saya bilang tadi. Nah, ada juga telemarketing. Data pribadi diperjualbelikan untuk telemarketing. Nah, inilah alasan mereka meretas data pribadi yang dapat menguntungkan mereka pribadi, bukan hanya bukan untuk menguntungkan kita yang memiliki data tersebut. Nah, berbagai bentuk memungkinkan peretasan keamanan. Nah, siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kebocoran data? Jadi di pasal 15 Undang-Undang ITE penyelenggaraan sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara andal dan aman, serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya. Nah, menurut PP 71 tahun 2019 pasal 24 ayat 1, penyelenggaraan sistem elektronik atau PSE wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian. Nah, menurut ayat 2, PSE wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman data dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian. Nah, di ayat 3, dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik, PSE wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik, segera melaporkan kesempatan pertama pada aparat penegak hukum dan kementerian atau yang lain-lain. Nah, pentingnya literasi keamanan informasi. Selalu mengganti password secara berkala dan tidak menggunakan password yang mudah ditebak. Jangan membuka email atau link yang mencurigakan atau tidak dikenal. Menggunakan software yang legal sehingga selalu ada update keamanan untuk OS yang kita pakai. Pelajari semua aplikasi yang kita pakai dan selalu diupdate. Gunakan koneksi internet dan protokol yang aman, jaringan jangan di WiFi sembarangan. Tidak menunjukkan data pribadi atau sisi privasi untuk umum. Pelajari hak hukum dan regulasi terkait data dan privasi. Nah, silakan ada yang mau bertanya? Ya Bang, mau bertanya nih, menurut pandangan Abang, apakah undang-undang tersebut sudah mampu mengcover atau melindungi data pribadi seseorang? Oke, jadi untuk terima kasih pertanyaannya. Nah, jadi untuk membahas tentang apakah undang-undang tersebut sudah mampu mengcover, saya rasa belum. Kenapa? Karena memang belum ada undang-undang yang lebih spesifik tentang perlindungan data pribadi tersebut. Nah, di sini kita juga tadi sudah membahas tentang
di dalam kerahasiaan. Nah, ini disisipkan. Kebanyakan undang-undang itu disisipkan, bukan dia memiliki undang-undang khusus. Mungkin itu udah pas. Ya, oke. Ya, sampai sini aja. Udah ada yang lagi bertanya? Bu Cut? Udah, Bang. Oke, sampai sini aja pertemuan kita. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Eh, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.